Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kelas 3A, B, C, dan D. Ketemu lagi dengan Miss Anissa. Hari ini, Miss akan menjelaskan materi subtema 4 tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, selain pertumbuhan itu nggak cuma hanya di manusia dan hewan. Pertumbuhan dan perkembangan juga ada di mana? Di mana? Di tumbuhan. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita sama-sama membaca doa Bismillah bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut materinya ya. Nah, lihat di buku kalian, pembelajaran 1. Selain manusia dan hewan, tumbuhan juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, nggak cuma manusia dan nggak cuma hewan, tumbuhan juga mengalami pertumbuhan. Nah, perkembangan dari tumbuhan itu didasari dengan apa aja? Yang pertama ada biji. Biji yang ditanam akan tumbuh menjadi kecambah. Lama-kelamaan akar tanaman tumbuh semakin besar dan kuat. Nah, perkembangbiakan dibagi menjadi berapa? Menjadi 2. Ada yang dari tunas dan ada yang dari biji. Tumbuhan berkembang biak dengan cara berbeda-beda. Tadi sudah Miss sebutkan, ada tumbuhan yang tumbuh dari tunas dan ada yang tumbuh dari apa? Dari apa? Dari biji. Nah, ada yang tahu tidak penjelasannya tumbuhan yang dari biji? Coba. Pintar. Tumbuhan dari biji adalah tumbuhan yang memiliki buah berbiji. Contohnya, mangga, jeruk, dan jambu. Nah, sekarang tumbuhan yang dari tunas. Tumbuhan dari tunas adalah bagian dari tumbuhan yang tumbuh dari kecambah atau kuncup yang berada di atas permukaan tanah. Tunas biasanya terdiri dari batang dan daun muda. Contohnya tanaman pisang, bambu, dan tebu. Di sini ada salah satu contoh tumbuhan yang dari biji, yaitu pohon mangga. Di sini kalian bisa lihat ya proses pertumbuhan pohon mangga. Lalu di sampingnya yaitu adalah apa ini? Ini adalah proses pertumbuhan dari tunas ya. Ini di sini ada tunasnya. Ini contohnya adalah bambu. Dia pertumbuhannya menggunakan tunas. Lanjut. Tahukah kamu, tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi manusia? Tidak hanya buahnya, tidak hanya batangnya, tidak hanya daunnya, semua bisa kita apa? Kita manfaatkan. Nah, bagian tumbuhan dapat dibuat menjadi kerajinan. Apa sih, Miss? Kok bisa? Bagaimana caranya? Nah, caranya karya mosaik. Nah, kalian tahu karya mosaik? Mosaik dapat dibuat dengan menyusun dan menempel kepingan-kepingan kecil membentuk gambar suatu benda. Bahan yang dapat digunakan untuk membuat karya mosaik antara lain. Pertama ada apa aja? Ayo, yang tahu sebutin. Ya, ada potongan daun. Yang kedua apa lagi? Ada biji-bijian. Yang ketiga ada apa lagi? Ada potongan kertas. Dan yang keempat ada pecahan keramik. Di sini Miss sudah mencontohkan. Di sini ada gambar kupu-kupu yang ditempelkan oleh berbagai macam biji. Ya, ada kacang hijau,
ada jagung, ada apa lagi? Ada beras merah. Ini termasuk karya mosaik. Nah, sekarang coba kita praktekkan cara pembagian dengan teknik berulang. Di sini, Ibu memiliki 6 jeruk. Jeruk tersebut akan diletakkan ke dalam 3 piring. Di sini udah ada 3 piring ya, yang sama banyak. Berapa bagian jeruk yang ada di setiap piring? Ambil 3 jeruk, kita ambil 3 jeruk, 1, 2, 3. Letakkan jeruk masing-masing setiap piring. Nah, jika semua sudah diambil 3 sampai habis, ada 2 kali pengambilan. Ini yang pertama, kita ambil 1. Yang kedua, kita ambil lagi yang ini. 1, 1, 1. Kita pindahkan ya. Nah, berarti ada 2 kali pengambilan jeruk sampai habis. Jadi, dapat ditulis 6 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 0, atau ada 2 kali pengurangan sampai habis, berarti 6 dibagi 3 sama dengan 2. Lanjut kita ke pembelajaran 2. Pembelajaran 2 ya. Pembelajaran 2. Apakah kalian tahu bagaimana pohon pepaya tumbuh? Nah, pohon pepaya tumbuh dari apa? Dari apa? Dari biji pepaya yang ditanam di dalam tanah. Proses pertumbuhan pohon pepaya yaitu ada biji yang ditanam akan berkembang menjadi kecambah. Biji akan tumbuh, akar, daun, dan tunas kecil. Kecambah tersebut akan menjadi pepaya apa? Pepaya muda. Daun yang kecil akan tumbuh besar dan banyak. Akar dan batang pepaya juga akan tumbuh. Di sini ada salah satu proses pertumbuhan pohon pepaya. Pepaya juga banyak manfaatnya. Tidak hanya diambil buahnya saja. Daun pepaya pun bisa kita konsumsi untuk makanan. Jadi, tumbuhan pepaya itu banyak sekali manfaatnya. Kita lanjut lagi ya. Sekarang kita di pembelajaran 3. Jika tadi sudah dijelaskan proses perkembangan tumbuhan, sekarang akan Miss jelaskan mengenai ciri-ciri tumbuhan. Tahu nggak sih ciri-ciri itu apa? Ada yang tahu? Salah satu ciri-ciri tumbuhan biasanya pada bentuk, warna, dan lain-lain pada tumbuhan. Di sini Miss akan mencontohkan 2 ciri-ciri bunga. Contohnya ciri-ciri pada tumbuhan bunga anggrek, bulan, dan bunga mawar. Ciri-ciri bunga anggrek bulan, pertama memiliki kelopak yang lebar, berwarna putih. Di dalam bunga terdapat filamen atau antena khusus berwarna kuning. Nah, anggrek bunga ini ada di buku tema pembelajaran 3, bisa kalian lihat semuanya ya. Nah, yang kedua itu ada ciri-ciri bunga mawar. Nah, ciri-ciri bunga mawar itu ada apa aja? Memiliki bentuk daun yang oval, terus berwarna putih dan merah, memiliki duri pada bagian batang. Apakah ciri-ciri bunga anggrek bulan dan mawar sama? Sama atau beda? Beda. Ya, sudah tentu beda karena pohon bunga anggrek bulan dan bunga mawar memiliki ciri-ciri yang berbeda. Jadi, setiap tumbuhan memiliki ciri-ciri yang berbeda. Nanti kalian bisa mencontohkan misalnya di depan rumah kalian ada tumbuhan bunga mawar atau bunga lainnya. Nanti kalian bisa lihat di depan rumah apakah bunga mawar dengan bunga yang satunya memiliki ciri-ciri yang sama. Kalian bisa pelajari di mana? Di rumah ya. Kita lanjut. Nah, untuk ini kita lihat
simak video berikut ya. Nah, untuk itu sekian materi dari Miss hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.